Kita tidak bisa mengendalikan perlakuan orang lain, tapi kita mempunyai kemampuan untuk mengendalikan tanggapan kita terhadap apa yang orang lain perbuat. Roma 12 ayat 10 mengatakan, "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Seperti yang sudah diumumkan bahwa sepanjang bulan Oktober ini, tema besar yang akan kita bahas adalah honoring others atau menghormati orang lain. Kenapa saya tertarik untuk menyampaikan hal ini? Walaupun jujur ini tema jarang dibahas. Dianggap ini sampingan. Kalau disinggung sebentar, diserempet sebentar dalam khotbah yang lain, temanya mungkin. Tapi kita secara khusus membahas tentang honoring others ini secara beruntun, secara khusus sepanjang bulan Oktober ini. Kenapa? Karena saya percaya orang yang menghormati orang lain akan menjadi orang yang sukses. Itu sebabnya tema untuk siang ini adalah honoring others, the key of healthy relationship. Menghormati orang lain itu adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat. Dan hubungan yang sehat dan berhasil adalah kunci kepada kehidupan yang berhasil. Mari kita lihat kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-10. Roma 12 ayat yang ke-10, perhatikan saya akan bacakan. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Dalam ayat ini ada dua perintah penting. Perintah penting yang pertama adalah kita diminta untuk saling mengasihi. Dan ini sudah sering dibahas supaya kita menjadi orang yang saling mengasihi. Yang jarang dibahas adalah perintah penting yang kedua. Dikatakan supaya kita saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi Alkitab memerintahkan kepada kita semua anak-anaknya untuk saling mendahului dalam memberi hormat. Pertanyaannya mengapa? Karena menghormati orang lain, saya ulangi lagi, karena menghormati orang lain adalah kunci untuk bisa berhubungan dengan orang lain. Menjadi kunci untuk bisa sukses, punya networking yang banyak, disukai orang dan bisa bergaul dan diterima oleh semua kalangan. Kita seringkali gak sadar kenapa sih kok bisnis kita gak maju-maju. Seringkali penyebabnya adalah karena kita kurang menghormati orang lain. Menghormati teman bisnis, menghormati rekanan kita. Kenapa sih kok pelayanan kita gak maju-maju? Karena kita gak disukai. Kita dikor gak disukai. Kita gak hormat sama orang lain. Kita minta dihormati tapi kita gak hormati orang lain. Dari mana kita tahu? Dari cara ngomongnya, gayanya. Dan inilah yang menyebabkan banyak orang tidak berhasil di dalam kehidupannya. Dixon SV berkata begini. Respect is the single most powerful ingredient in nourishing relationship. Jadi respect atau hormat kepada orang lain itu adalah satu hal yang sangat powerful. Yang sangat penting, unsur yang sangat penting supaya kita punya hubungan itu sehat, hubungan kita kuat. Dan itu terjadi dalam hidup kita. Dalam semua area kehidupan kita, hubungan tidak akan berjalan dengan baik tanpa sikap hormat kepada orang lain. Dan kalau kita menyelidiki dan memperhatikan, akar dari segala pertengkaran adalah sikap sombong. Sikap sombong yang tidak mau menghargai orang lain. Dan saya memperingatkan kepada banyak jemaat NDC. Hari-hari ini banyak jemaat NDC diberkati, karirnya meningkat, bisnisnya maju. Saya bilang ingat, sering ketika kita naik, kita anggap orang lain rendah. Akhirnya kita tidak hormat orang lain, kita pandang sebelah mata. Dan jangan sampai kita lupa bahwa ketika kita mulai sombong, itu adalah permulaan kehancuran hidup kita.
Kita harus menjadi orang yang rendah hati sehingga kita punya sikap menghormati orang lain. Nah, berbicara tentang menghormati orang lain, itu tidak sekedar penampilan luar. Kita bongkok-bongkok gini ya, oh ini hormat orang lain. Enggak sekedar itu. Sebenarnya bicara tentang respect, menghormati orang lain itu justru dimulai dari dalam. Dari dalam kita. Sehingga statement pertama saya siang ini adalah respect adalah sebuah sikap, attitude. Memandang orang lain itu penting. Jadi itu yang harus ada di dalam hati dan pikiran kita. Bahwa orang lain itu penting. Kalau kita nggak punya pemikiran itu sulit. Jadi ingat sekali lagi dimulai dari dalam. Nah di dalam Alkitab saudaraku dalam 2 Samuel pasal 6 kita membaca sama-sama ayat 16 sampai 20, ayat 16 dan 20. Ada seorang istri yang gak hormat sama suaminya. Nama suaminya adalah Daud. Raja Daud itu punya istri yang gak respect sama dia. Oh kenapa Pak? Kan dia raja yang hebat, betul. Tapi saudara ingat gak satu kali Daud itu menari-nari di hadapan Tuhan. Karena tabut Allah dibawa ke kota Daud. Dan tabut Allah itu bicara tentang kehadiran Allah. Dan waktu tabut Allah itu datang, Daud nari, menyembah Tuhan. Tapi istrinya lihat. Dan istrinya dalam hati dan pikirannya, edan nih suami gua nih. Raja kayak orang gila nari-nari. Nah kita baca saja ayatnya ya. 2 Samuel 6 ayat 16 dan 20. Ketika tabut itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, ini istrinya Daud, namanya Mikal, menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Jadi catat baik-baik garis bawahi. Jadi dalam hati Mikal sudah memandang rendah Daud dalam hatinya. Ini dari dalam ini. Lanjut ayat 20. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal bin Saul mendapatkan Daud katanya. Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan, para hambanya. Merasa dirinya terhormat pada hari ini. Seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Jadi Daud pulang, itu kayak diomelin sama Mikal, sama istrinya. Dengan kata-kata yang tidak respect pada suami. Akarnya dari mana? Dari mana tadi? Dari dalam. Jadi dari dalam itulah saudaraku tampilnya dalam bentuk apa? Kata-kata. Kata-kata yang melecehkan, kata-kata yang menghina. Mikal istri Daud melihat Daud menari-nari di hadapan Tuhan. Dan dia memandang rendah suaminya. Sikap tidak respect kepada Daud. Ketika Daud menyembah Tuhan sambil menari-nari, itu saudara baca ayat selanjutnya mengerikan. Mikal itu mandul. Mikal jadi mandul seumur hidupnya, sampai dia mati dia gak punya anak. Kenapa? Dia memandang rendah orang yang sedang menari menyembah Tuhan. Jadi di sini kita melihat bahwa respect bukan hanya sesuatu yang terlihat di permukaan. Namun sekali lagi akarnya adalah dari dalam. Menurut kamus Merriam-Webster, definisi respect adalah perasaan atau pengertian terhadap seseorang atau sesuatu yang penting atau serius agar diperlakukan secara pantas. Yaitu dari dalam. Jadi saya ingin saudara semua dari dalam hati kita dan pikiran kita, kita harus memandang setiap orang itu penting dan berharga. Sebab kalau tidak, saudaraku, maka akan muncul keluar dalam tindakan-tindakan kita melecehkan orang, kita menghina orang dengan sikap kita, gestur tubuh kita, cara pandang kita. Sudah pernah gak merasa dihina orang dengan cara pandang? Bisa ya dari lihat, wah ini orang kurang ajar nih ya. Atau lewat perkataan. Itu sebabnya saya mengutip perkataan seorang ahli pernikahan dan hubungan. Namanya John Gottman.
John Gottman bilang begini, saya, kata John Gottman, kalau ngobrol sama suami istri, sekali aja kita ngobrol-ngobrol, saya udah bisa langsung tahu, ini pernikahan akan langgeng, atau ini pernikahan akan berakhir dengan perceraian. Nggak pasti sih, tapi sebagian besar betul. Siapa John Gottman ini? Apakah dia seorang paranormal? Ngobrol sekali aja dengan suami istri bisa tahu? Bakal langgeng apa enggak? Nah ini jawabannya. Kok bisa Anda tahu? Jawabannya, jika ada sedikit saja tanda seperti pandangan, cara memandang, ucapan yang merendahkan kepada pasangannya. Ketika suami istri berinteraksi, biasanya hubungan itu sudah bisa ditebak. Sikap dan tindakan melecehkan, baik secara fisik, verbal, ataupun emosi, akan menggerus respek. Dan unsur yang sangat penting dalam pernikahan adalah respek. Pada saat suami istri sudah tidak ada rasa hormat, sebetulnya pernikahan itu sudah diambang kehancuran dan perceraian. Jadi John Gottman ini biasanya lihat gini. Kalau dia lihat suaminya misalnya ya, ngobrol gini, Pak, coba lihat istri saya. Badannya aja udah melar kayak karet. Bodinya aja udah bukan langsing tapi langseng. Ini adalah kata-kata yang apa? Melecehkan. Nggak ada respect di situ. Atau sebaliknya istri, misalnya ngomong sama John Gottman, coba lihat Pak suami saya, badan sih gede, income kecil Pak. Nah, kalau ada seorang istri ngomong begitu tentang suaminya, itu juga melecehkan. Lalu John Gottman bilang, biasanya ketika dalam percakapan dan interaksi, saya bisa melihat pelecehan lewat kata-kata atau sikap tertentu. Maka saya bisa tahu bahwa pernikahan ini diambang kehancuran. Tapi kalau semuanya berjalan baik dan saling menghormati, akan jauh lebih langgeng. Jadi saudara-saudara, penting sekali dalam hati kita dan pikiran kita, kita menghormati orang lain, menghormati pasangan kita, dan menganggap mereka adalah orang-orang yang bernilai. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Lalu selanjutnya, saudara-saudara, respect, kalau kita respect sama orang, maka respect itu akan membuang prasangka atau prejudice. Tahukah saudara bahwa seringkali kita itu banyak punya prasangka sama orang. Kita seringkali lihat orang, langsung kita nggak suka. Lihat orang di samping kita mudah-mudahan nggak ada di sini ya, ini contoh yang lain aja nih. Tiba-tiba kita berasa kalau ngelihat gerak-geriknya kayaknya maling nih. Itu namanya prasangka. Atau saudara sangat dipengaruhi oleh warna kulit orang. Atau saudara dipengaruhi dengan suku seseorang. Kan biasanya dari nama belakangnya udah ketahuan dia suku apa, biasanya gitu ya. Kalau saudara suka dan gak sukanya dan sudah punya penilaian gara-gara sukunya, gara-gara tampangnya, gara-gara cara berpakaiannya, itu disebut dengan prasangka. Definisi dari prasangka adalah, ya, prasangka adalah rasa tidak suka, permusuhan, atau perilaku tidak adil yang berasal dari pandangan yang terbentuk sebelumnya. Jadi nggak ada hubungannya dengan yang sekarang sebelumnya, tapi udah terbentuk sebelumnya. Dan tidak berdasar atau tidak rasional. Jadi ini yang akan tersingkirkan kalau saudara tiap lihat orang nggak negatif gitu. Suku apa, warna kulit seperti apa, cara berpakaiannya keren atau enggak, mobilnya mobil mahal atau mobil murah, tapi Anda menilai orang positif. Saudara menilai semua orang itu berharga. Saudara menghormati tiap orang, maka semua prejudice dan prasangka itu akan disingkirkan. Dan di gereja prasangka itu bisa terjadi. Dan ini yang saya mau tekankan hari ini, siang ini. Jangan sampai di NDC terjadi yang namanya prasangka. Coba kita lihat apa yang diperingatkan Alkitab di dalam Yakobus pasal 2 ayat 1-4.
Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 4 berkata begini, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ini termasuk prasangka nih. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silahkan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Diperingatkan. Karena jangan salah, gereja bisa terjebak. Pengurus bisa terjebak. Begitu ada jemaat masuk, pakaiannya keren, berlian. Kalau nyanyi angkat tangan terus, sampai semua orang pingsan. Itu saya khawatir kalau kita berprasangka begitu di jalannya begini, wow, udah berlian, jalannya kayak petetang-peteteng kayak gak bisa mati. Lalu pengurus bilang, ini pasti ini donatur besar gereja. Ini kan prasangka. Silakan duduk Pak di depan. Lalu datang orang yang pakaiannya kurang bagus, pakai sandal, ya. Tapi kalau bisa jangan pakai sandal lah ya di gereja ya. Atau dia pengenapnya sembarangan. Lalu pengurus bilang, kamu duduk dekat toilet. Itu prasangka. Padahal maaf, jangan kita menilai orang dari penampilan. Bisa yang begini-begini gak pernah nyumbang nih. Bisa yang jalannya begini-begini nyumbang. Tapi sekali lagi saya bilang, udah jangan berprasangka deh. Mau yang begini-begini, yang begini. Semua kita sambut dengan hormat di gereja ini. Kenapa? Karena Tuhan yang perintahkan. Hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi jangan nunggu orang lihat-lihatan dulu. Ngukur kayaan mana nih. Oh kayaan gua, sorry. Gua gak mau datang, jangan. Saudara sehebat apapun ketemu dan mungkin sudah pernah lihat, samperin. Salamin, saling mendahului dalam memberi hormat. Amin saudara. Dan ini yang harus kita lakukan. Makanya Albert Einstein berkata begini, I speak to everyone in the same way, whether he is the garbage man or the president of the university. Aku bicara kepada setiap orang dengan cara yang sama. Apakah dia seorang tukang sampah atau dia seorang rektor? Presiden universitas. Jangan sampai kita sama orang yang kelihatannya kurang kaya, kita ngomongnya gak sopan, orang nanya handphone WA terus. Ini toilet mana? Oh no. Tapi kalau yang pakai berlian, toilet mana? Silakan Pak. Perlu saya antar. Nah itu namanya sudah berprasangka, gak boleh. Ya. Di Bangkok pernah terjadi sebuah, ini kisah saudaraku ya, ada orang namanya Lung Deka. Lung Deka ini diperlakukan tidak hormat oleh karyawan showroom motor di Bangkok. Pada saat Lung Deka datang untuk melihat-lihat koleksi motor mewah, itu tempat showroom motor mewah. Para pegawai tidak mau melayaninya, bahkan mencibir penampilannya. Pasalnya Lung saat itu hanya menggunakan baju lusuh dan celana agak kotor dan pakai sandal jepit. Mereka berpikir dia adalah pengemis tua. Jadi dicuekin. Namun hanya dalam 10 menit melihat, Lung langsung menunjuk motor Harley model terbaru. Dan berkata, saya ambil yang itu. Udah nunjuk aja, gak ada yang perhatiin. Udah miskin belagu lagi gitu saudaraku. Udah prasangka semua. Karena gak ada yang perhatian, langsung Lung Deka keluarin uang cash. 600.000 baht. Sekitar 232 juta rupiah cash. Itu kurs waktu ini ditulis. Sekarang saudara hitung sendiri kursnya. 600.000 baht itu berapa? Langsung dibayar. Begitu dia keluarin duit langsung bayar. Baru terkaget-kaget yang jaga. Para pegawai motor yang mencibir datang meminta maaf atas perilaku yang tidak sopan kepada Lung Deka. Jadi ini yang kita tidak mau terjadi di gereja. Dan Yakobus memperingatkan tadi.
Semua orang disambut dengan hormat dalam gereja ini. Suku apa? Mau suku dari manapun. Warna kulit apa? Putih, merah, kuning, hitam, hitam busuk. Saya pernah lihat orang hitam itu sampai udah kayak tiang, sudah gelap banget. Kita menghormati. Jadi kalau kita punya respect, maka semua prasangka kita singkirkan. Karena kita menghargai setiap orang. Yang setuju katakan amin. Dan kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, respect adalah jembatan untuk membangun komunikasi. Seperti yang saya sudah katakan tadi, respect ini memang sesuatu yang sangat penting dalam berhubungan dengan orang lain, dalam membangun komunikasi. Komunikasi tidak akan pernah berjalan dengan baik tanpa kehendak untuk saling menghargai. Ini berlaku juga dalam pelayanan. Selalu problem dalam pelayanan adalah orang selalu merasa saya nggak dihargai. Saya nggak dihormati. Tapi kita nggak pernah nanya pada diri kita, apakah kita sudah menghormati orang lain? Apakah kalau kita ngomong, kita perhitungkan, ini menyinggung nggak? Ketika kita ngomong pada teman kita, ini melecehkan orang lain apa enggak? Ketika kita respect, maka kita akan menjaga perkataan kita. Memberi perhatian untuk mendengar serta bersikap sopan. Saya ingat ketika masih remaja, ayah saya bilang, kamu kalau salaman sama orang tua, tolong kamu berdiri. Saya pernah dimarah sama ayah saya. Ketika saya sambil duduk, saya salaman sama seorang bapak yang lebih tua dari saya. Dan saya dimarahin, dia bilang, kamu tidak sopan, kamu tidak respect pada orang lebih tua. Jadi itu yang ditanamkan, saya nggak tahu zaman sekarang. Kalau sekarang saya tanya sama banyak orang, apalagi anak muda, kamu gimana respect sama guru nggak di sekolah? Mereka jawabnya, ya kalau gurunya memang baik dan pantas direspek, saya respect. Ya tapi kamu sekarang respect gak sama guru kamu? Saya tiru jawabannya ya, itu guru sialan Pak, sialan tau gak? Sampai kaget saya, wah. Dan selalu yang menjadi masalahnya karena seringkali kita diperhadapkan kepada hal-hal yang seperti ini. Sulit sekali untuk kita bisa respect sama orang lain, tapi kita menuntut orang lain untuk respect sama kita. Tapi biasanya kalau orang pindah-pindah pelayanan dan selalu ribut, jangan-jangan troublemaker-nya siapa? Ya dia. Dia selalu menuntut orang menghormati dia, tapi dia gak belajar untuk lebih dulu menghargai orang lain. Lebih dulu menghormati orang lain. Mengharapkan pemimpin menghormati, tapi banyak di dalam pelayanan pun kita diminta untuk menghormati pemimpin kita. Enak aja. Dan lain sebagainya. Intinya ketika kita punya sikap menghormati orang lain, itu akan membuat kita disukai dan membuat kita akan mudah berkomunikasi dengan siapapun. Dan sekali lagi saya ingin saudara menggarisbawahi bahwa respek kepada orang lain selalu mendahului komunikasi yang baik. Jadilah orang yang respek orang lain supaya apa? Saudara punya hubungan luas. Tapi dia gak respek sama saya, gak usah pusingin. Akan lebih banyak orang yang merespon respek saudara. Dan jangan pernah lelah untuk belajar menghormati orang lain. Nah, saya mau masuk bagian terakhir. Karena saya menyadari bahwa respek orang lain itu susah. Gak tahu saudara setuju gak? Respek orang lain itu susah. Susah. Kalau saya merasa susah. Kita akan gampang respek sama orang yang memang layak. Betul gak? Kalau kita sama orang yang sukses, yang sudah berbuat banyak, saya hormat. Tapi bagaimana kalau kita menghormati orang yang gak pernah ngatur perkataannya, gak pernah bawa makanan ke kor, kerjaannya ngabisin, udah gitu bungkus, bawa pulang. Susah kita, gimana dong kalau seperti itu? Karena kita tahu kita susah untuk respect orang lain, saya kasih 3 tips. Ini 3 tips sederhana
Supaya kita semua pulang, jangan teori. Respect, tapi gagal. Ya kan? Saya mau respect tapi saya perlu tips. Ini 3 tips. Tips yang pertama. Pandanglah orang lain seperti Tuhan memandang. Sekali lagi yang pertama, pandanglah orang lain seperti apa? Tuhan memandang. Ketika saudara lihat seseorang, aduh, boro-boro mau respect. Saya pengen bejek-bejek tuh muka. Ngeselin nih orang. Stop dulu. Itu kan pandanganmu. Tapi saudara tanya sama Tuhan, apakah orang itu bernilai? Dan Tuhan akan bilang, untuk orang model begitu, aku sudah mati di atas kayu salib. Untuk orang model begitu, aku curahkan darahku. Untuk orang model begitu, aku tinggalkan sorga. Aku kepingin orang itu masuk sorga. Jadi Tuhan menghargai tiap orang. Masa kita nggak menghargai ciptaan Tuhan, di mana Tuhan mengasihi orang itu. Perhatikan Mazmur 8 ayat 5. Dikatakan begini, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Coba. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Pemazmur itu bingung, siapa sih manusia? Kok Tuhan ingat? Siapa kita? Nama saudara satu-satu Tuhan tahu. Tuhan kenal saudara. Tuhan ingat saudara. Kenapa? Karena saudara berharga. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya, menghargainya? Siapa kita? Tapi pemazmur berkata, Allah sangat menghargai manusia. Termasuk orang yang saudara gak bisa respect. Jadi kalau kita melihat bagaimana Tuhan menghargai manusia ciptaannya, maka ini akan menolong kita. Mari kita melihat setiap orang seperti Tuhan memandang orang itu. Yang setuju katakan amin. Dr. Seuss berkata begini, a person is a person, no matter how small. Seseorang itu ya seseorang. Nggak peduli berapa kecilnya. Saudara jangan anggap kalau cebol itu separuh orang. A person is a person. Mau dia tinggi, mau dia nggak tinggi, mau dia cebol, dia a person, seseorang. Satu pribadi. Cebol itu bisa badannya, bisa prestasinya, bisa duitnya. Tapi a person is a person. Dan Tuhan menghargai dan mengasihi setiap orang. Jadi ini tips yang pertama kalau sudah kesulitan menghargai orang lain. Ingat Tuhan mengasihi orang itu. Dan Tuhan menghargai orang itu. Tips yang kedua, fokuslah kepada hal-hal yang positif dalam diri orang lain. Saudara kalau fokus kepada negatifnya, susah. Kita harus fokus pada positifnya. Ada banyak anak muda saya bilang, hormati orang tuamu. Mereka bilang apa? Orang tua saya gak layak dihormati. Papi mami saya gak layak. Kalau papi mami teman saya dia layak. Karena dia papi mami yang baik. Papi mami bertanggung jawab. Papi mami saya gak tanggung jawab. Kalau saudara lihat kelemahannya, Anda akan sulit untuk menghormati orang tua saudara. Dan ada banyak hal, kalau kita lihat negatifnya sulit. Termasuk pendeta. Saya paling takut kalau jemaat itu mengidolakan pendeta. Entah itu pendeta tamu atau pendeta dalam atau siapapun. Kenapa? Karena makin kita kenal orang, kita makin menemukan hal negatifnya. Betul gak saudara? Hanya saudara makin dekat dengan Tuhan, Anda akan makin mengagumi Tuhan. Karena makin dekat dengan Tuhan, Anda tahu pribadi Allah yang luar biasa. Tapi ada banyak jemaat nih kalau udah senang sama pendeta, diteleponin terus saudara. Diajak makan. Ayo Pak Pendeta makan, ayo jalan-jalan. Oh ini tiketnya Pak, saya udah sediain, ini hotelnya gini-gini. Saya takut malah. Kenapa? Makin kenal makin tahu negatifnya. Awalnya kagum, setelah jalan bareng kaget. Kenapa kaget? Dipikirnya pendetanya tuh baik, kalau nyanyi urapan, senyum terus, itu kan di mimbar. Satu hari makan restoran Padang. Nggak datang-datang, udah mesen. Tiba-tiba pendeta idola ini gebrak meja. Puak, kaget kan? Kagum jadi kaget. Dan terakhir kabur. Kagum, kaget, kabur. Itu manusia. Kita kehilangan respect
Karena kita mulai melihat kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri seseorang. Makanya untuk saudara bisa respect pada seseorang, fokuslah kepada hal yang positif. Yang negatif dikecilin. Satu kali ada suami istri berantem. Datang sama pendeta. Aduh Pak Pendeta nih gimana Pak Pendeta? Tiap hari kita nih berantem. Terus pendetanya bilang, iya saya lihat kalian di depan saya aja berantem terus. Masing-masing ngomong, lu sih gini, lu sih. Semua saling menjelekkan. Lalu pendetanya bilang, saya minta kalian berdua stop berantem. Oke, sekarang kalian berdua duduk. Kasih kertas masing-masing. Kasih bolpen, suami istri satu-satu. Terus pendetanya bilang begini, sekarang saya minta kalian mikir 15-30 menit. Tulis 10 hal kebaikan atau kelebihan pasangan kalian. Silakan mulai. Awalnya diem gitu. Tapi begitu nomor 1 dapat, cet. Nomor 2 lebih cepat, cet. Kan udah kelamaan. Kelamaan gak mikir yang baik. Hanya mikir jeleknya aja, istri saya begini. Istri saya memang bawel, tapi dia menciptakan suasana indah dan rame di rumah. Dia memang begitu, tapi dia bikin rumah tuh jadi hidup dan lain sebagainya. Setelah selesai 10, pendetanya bilang, udah masing-masing 10, sekarang tuker-tukeran. Jadi masing-masing membaca 10 hal baik yang ditulis oleh pasangannya. Baru baca, saya ini jatuh cinta sama kamu waktu SMA. Kamu ini memang kurang pinter. Tapi kamu sabar. Mungkin gara-gara kurang pinter itulah dia sabar ya, karena kita nggak tahu. Baru baca, tiba-tiba air mata mulai turun. Tiba-tiba mereka ingat kenapa mereka menikah dulu, kenapa mereka jatuh cinta. Kan pasti ada lebihnya. Kalau waktu pacaran kan lebihnya yang tahu. Begitu menikah lama kan kurang-kurangnya aja. Tuh ada yang kenceng banget kan, bener. Akhirnya mereka pelukan. Pendeta tinggal doain bentar, suruh pulang. Mulai hari ini ingat baik-baiknya saja. Setiap orang tuh ada kekurangannya, tapi fokus pada kelebihannya. Saya melihat orang yang suka telat, saya jujur ngomong ya, saya ini orang yang kesel orang yang gak on time. Makanya value NDC adalah apa? On time. Dan pasti yang ketularan sama saya banyak di sini. Kita sebel, kenapa? Banyak pengurus itu yang gak on time, suka telat. Dan telatnya itu bukan sekali-kali, hampir tiap minggu. Banyak penerima tamu yang telat dan akhirnya diterima oleh tamu. Bayangkan. Tapi saudara coba, itu kelemahannya ya. Sekarang kita mau mereka berubah sih. Tapi saudara lihat coba, orang yang biasanya telat. Itu biasanya sabar. Dia di kamar mandinya tuh sabar, lama tuh. Dia tuh bedakan sabar, nyisirnya sabar. Enggak, itu kayaknya satu-satu rumpun itu. Dan biasanya dia nungguin kita juga sabar. Dan kadang-kadang orang seperti itu hobinya apa? Selesai ibadah, suka ngajak kita makan dia. Nah kalau orang seperti itu, coba yang diingetin yang itu. Ya sambil kita robah dia kan, supaya dia lebih on time. Intinya adalah pikirin positifnya. Pasanganmu banyak kelemahan, yes, tapi banyak kelebihannya, pikir kelebihannya. Orang tua banyak kelemahannya, tapi banyak lebihnya. Paling tidak dia membawa kehidupan dalam diri saudara. Kita ada karena ada orang tua kita. Yang setuju katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tips yang ketiga yang terakhir adalah ambillah keputusan untuk menghormati orang lain. Jadi ujung-ujungnya yang terakhir menghormati orang lain itu adalah sebuah apa? Keputusan. Tips pertama udah kita memandang orang seperti Tuhan memandang. Tuhan menghormati orang itu, kita menghormati. Dia ciptaan Tuhan, kita hormati ciptaan Tuhan. Yang kedua kita lihat positifnya. Tapi yang ketiga pada akhirnya kita harus putuskan. Hari ini saya menantang setiap saudara, ambillah keputusan. Hormatilah setiap orang. Siapapun orang itu. Dan gak mudah, betul. Tapi ini perintah Tuhan. Dan kalau engkau melakukan perintah Tuhan, pastilah engkau diberkati. Satu kali ada suami istri datang ke pendeta. Nih suami istri lagi nih.
Ini ceritanya seorang konselor namanya J. Adams. Yang suka baca buku-buku pernikahan pasti kenal J. Adams. Dia cerita, ini suami istri udah mau cerai. Dia datang sama pendeta. Lalu suaminya bilang, Pak Pendeta, hari ini kami menghadap ke Bapak. Tentu yang kami katakan Bapak pasti gak suka. Oh apa itu? Kami sudah memutuskan untuk bercerai. Dan karena kami dinikahkan di gereja ini, kami datang mohon doa restu dari Pak Pendeta supaya perceraian kami berjalan dengan baik dan lancar dan sukses. Ini orang bercerai datang ke pendeta supaya sukses. Terus pendeta tanya, kenapa kamu mau cerai? Aduh, kita udah nggak bisa lagi saling mencintai. Kita udah nggak ada rasa. Terus, oke, sebelum kalian bercerai, saya mau ingatkan satu hal loh. Ini kamu suaminya. Ingat gak firman Tuhan bilang apa? Hai suami-suami, kasihilah, cintailah istrimu seperti Kristus mencintai jemaat dan berkorban bagi jemaat. Saya gak bisa Pak Pendeta, udah gak ada rasa saya. Saya sama istri saya itu udah gak bisa cinta. Lalu pendetanya bilang apa? Oke, kalau kamu tidak bisa mencintai istrimu, saya turunkan standarnya. Wah, apalagi nih Pak Pendeta kok ada standar diturunkan. Ya kamu kan gak bisa mencintai istri kamu. Saya turunkan standarnya. Apa? Ada ayat yang lain. Ayatnya seperti apa Pak Pendeta? Ayatnya berkata, hendaklah kamu mengasihi sesamamu manusia. Jadi kalau kamu gak bisa mencintai dia sebagai istri, kamu harus mencintai dia sebagai sesama manusia. Aduh Pak Pendeta, gak bisa Pak Pendeta, dia bukan sesama saya. Kenapa? Karena kita tiap hari itu berantem. Dan kalau kita berantem, kita pilih kata-kata yang tajam, yang kuat, yang singkat, padat, dan mematikan. Waduh, sekali ngomong KO lah dia. Jadi kalau saya mencintai dia sebagai sesama manusia, gak bisa, saya udah benci dia. Oke, kalau kamu gak bisa mencintai sebagai istri, diturunkan sebagai sesama gak bisa, saya turunkan lagi standarnya. Apalagi nih Pak Pendeta, ada ayat yang berkata, hai kamu, cintailah musuhmu. Nah, dia musuh kamu, cintai. Intinya apa? Pendeta mau bilang, lu gak bisa menghindar. Karena itu perintah Tuhan. Demikian juga dengan kita menghormati. Percaya kepada saya, saudara dengan sikap semau dewe, belagak orang lain gak penting. Ada orang model begitu tuh di gereja, ada, pelayan juga ada yang begitu. Suruh hormat sama pemimpin, buang muka. Dan dia puas bikin kita sebel. Ada orang yang puas dan merasa bangga ketika dia gak hormat siapapun. Tapi dengar saya baik-baik, orang model begini di mana aja gak ada temannya. Gak ada yang suka sama dia. Dia pindah departemen, tetap dia kesepian, gak ada yang mau jadi teman. Coba kita mau robah gitu, hidup kita. Tuhan minta hormati orang lain. Mulai hari ini kalau ketemu orang, jangan gak respect gitu loh. Buang muka. Ada orang ketemu buang muka. Habis orang lewat, mukanya diambil lagi, pasang lagi. Oh. Saya ingin saudara kalau ketemu orang senyum. Gak mahal kok. Kok ngomongnya tuh diatur, jangan ngomong sembarangan, respect sama orang lain. Percaya deh, bulan depan Anda dipromosikan. Percaya deh, nanti networking terbuka. Nanti omset meningkat. Gara-gara apa? Karena respect. Jadi sesuatu yang simple tapi menjadi basic dari semua hubungan. Yaitu menghargai dan menghormati orang lain. Keluargamu akan berubah ketika setiap suami berkata, aku akan respect pada istri. Dan istri berkata, aku respect pada suami. Anak-anak akan menjadi orang yang sukses di bumi. Umurnya panjang, kenapa? Karena dia respect orang tua. Jadi hari ini ambil keputusan untuk respect setiap orang.